Shalom, selamat pagi, salam patuntunan. Bertemu kembali dalam Sapa Pagi hari ini. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dulu kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon biarlah Tuhan menutup kudus kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu mengerti akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan di dalam nama-Mu. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema Sapa Pagi kita hari ini adalah hidup damai dengan semua orang. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, terambil dari Roma pasal 12 ayat 17 dan 18. Roma 12 ayat 17 dan 18. Saya akan membacakannya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, damai adalah prasyarat yang tenang dan sejahtera. Damai adalah urusan pribadi kita tentang perasaan tenang, tidak panik, selalu bersikap baik, dan selalu bersandar kepada Tuhan. Di sisi lain, damai adalah hubungan kita dengan orang lain. Artinya, membuat diri kita ini sebagai sumber kedamaian bagi orang lain dan berusaha untuk tetap damai dengan segala yang dilakukan oleh orang lain. Tentunya kita pasti mencari damai itu. Cara mudah memiliki damai dengan sesama kita adalah terlebih dulu kita mampu berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Allah yang memiliki damai itu. Hari ini kembali kita diingatkan dalam bacaan kita, hidup damai dengan sesama. Hidup damai dengan sesama atau semua orang, ini adalah suatu panggilan bagi kita untuk selalu hidup di dalam kasih. Di antaranya adalah menjauhi konflik dan berusaha untuk memulihkan hubungan yang baik dengan sesama kita. Ini juga berarti bahwa dalam menjalani kehidupan kita dituntut untuk saling peduli, saling mengasihi, saling menghargai, saling melayani, saling mendoakan, saling membangun, saling menerima kelebihan dan kekurangan, serta saling mengampuni. Masalahnya Bapak Ibu, terkadang kita sulit untuk melakukan damai itu. Terkadang damai kita ini juga bisa hilang. Mengapa? Karena kita berkeras hati, merasa diri kita ini selalu benar, merasa pendapat kita selalu baik. Kita tidak mau seseorang menyakiti hidup kita. Bahkan terkadang kita ingin orang lain gagal. Sebagai orang yang sudah ditebus dan menerima kasih Kristus yang berupa keselamatan, tentunya kita juga mengalami kedekatan dengan Allah. Kedekatan kita dengan Tuhan dan sesama ini akan menjadi jembatan terwujudnya sebuah perdamaian. Kedamaian itu akan dialami oleh orang-orang yang memiliki kedekatan dengan sang sumber damai itu sendiri.
Untuk itu kita dituntut mewujudkan perdamaian bagi semua orang, walaupun terkadang sulit dan sangat dilematis. Rasul Paulus menegaskan juga mengingatkan bahwa dirinya ini adalah juga manusia yang punya kelemahan, manusia yang bisa rapuh, manusia yang juga kadang jahat. Tetapi Rasul Paulus mengupayakan di dalam hidupnya terus bergantung kepada Tuhan. Dan dia menegaskan ketika dia memberlakukan damai itu bagi sesamanya, maka di sana akan muncul yang namanya orang-orang yang tidak menyukainya. Akan muncul yang namanya musuh-musuh. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk mewujudkan perdamaian dengan sesama kita. Bagaimana caranya? Jelas di ayat 17 mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya kita harus berbuat baik kepada siapa. Bahkan di ayat 14 sangat ditegaskan, setiap ucapan kita adalah ucapan yang membawa kebaikan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan sesama kita? Mari kita belajar untuk memandang hal terbaik bagi orang lain. Memandang orang lain dengan tulus, menghargai orang lain dan sesama kita. Yang kedua, belajar untuk mempertimbangkan pendapat orang lain dari sudut pandang orang lain. Yang ketiga, belajar untuk meminta maaf dalam memperbaiki kesalahan. Yang keempat, selalu proaktif untuk menebar kasih tanpa menuntut imbalan. Kelima, belajar untuk mendoakan musuh-musuh kita, mendoakan orang-orang yang tidak suka dengan kita. Yakinlah, ketika doa itu dinaikkan, Tuhan akan bekerja atas diri kita. Tuhan akan bekerja atas saudara-saudara kita. Bahkan Tuhan akan bekerja terhadap musuh-musuh kita. Untuk itu Bapak Ibu, kapan dan dimanapun, kita harus siap sedia untuk menjalin hubungan dengan sesama kita. Untuk itu dibutuhkan pemahaman, melaksanakan segala fungsi kita, peran kita, cara kita dengan tepat untuk menjadi benar-benar berguna dalam menghadirkan damai bagi semua orang. Tuhan memampukan kita untuk membawa kedamaian bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur atas firman-Mu yang menolong kami, menguatkan kami, bahwa kami adalah orang-orang yang harus membawa damai bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menuntun kami dalam menjalani aktivitas kami di hari ini. Inilah Tuhan seru dan doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu sapa pagi kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan.